sampai dia terbangun. Ayat kursi yang dibaca sebelum tidur. Siapa yang baca ayat kursi selepas 5 waktu sholat, maka dia akan masuk surga setelah dia mati, atau tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Siapa yang membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka dan seterusnya itu, maka dijamin masuk surga. Belum lagi ketika membaca asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahi. Oh, Allah melindungi semuanya. Terus kita bilang dukunnya lebih kuat. Kira-kira jampi-jampi dukun sama Quran kuat mana? Yakin? Kuat zikir pagi petang atau jampi-jampi dukunnya? Zikir pagi petang. Terus kalau ada orang yang bilang, tapi saya itu kena yang lemah iman dan yakinnya sama Allah. Kan kita tahu kata Nabi, kalau dia gak yakin sama Allah, meragukan, farraqallahu syamlah, yokono. Dia pasti tercerai-beraikan urusannya. Bahkan dalam riwayat yang lain, Allah biarkan dia bersandar kepada manusia. Dia hanya ragu sama Allah. Hadirin, itu kan yang kemarin dibahas. Tukang jahit profesional legend. Se-Wonosobo tahu beliau ini performanya top. Orang Jakarta order jahitan di beliau. Orang Surabaya order jahitan di beliau. Mau pelantikan DPR lah apalah. Pelantikan para staf menteri, wakil menteri, presiden. Kabinetnya semua jahitnya kepada beliau. Ini misalnya beliau legend nih, legend. Ya ada orang ngeraguin beliau. Orang kalau udah sampai titik segitu hebatnya, gak mau waktunya terbuang sia-sia. Pitching gak cocok, selesai. Pitching tuh kayak ketemuan gitu lah hadirin. Oh bagaimana, mau seperti apa modelnya, oh dengan budget berapa, apakah begini. Gak cocok, selesai. Gak mau buang waktu. Orang tuh semakin tinggi semakin gak mau buang waktu. Gak mau ngeladenin hal-hal yang mohon maaf sepele. Gak mau, waktunya terlalu berharga. Ini penjahit legend misalkan. Tiba-tiba ada orang, tapi bisa gak? Nanti jelek lagi hasil jahitannya. Nanti. Ya udah mas, silakan cari yang lain. Terima kasih, saya pulang. Udah. Gak berpanjang kata hadirin. Tahu kenapa banyak manusia pada akhirnya dia dikalahkan dengan tadi ya, sihir-sihir dan segala macamnya. Karena dia meragukan Allah. Dia gak yakin, seyakin-yakinnya sama Allah. Makanya yang demikian itu mengenai hidupnya. Yakin sama Allah hadirin. Allah kok dibuat main-main, kita gak yakin. Lawang kita loh naik kereta gak kenal masinis, kita paham kita bakal nyampe dan selamat. Berulang kali kita ulang. Naik pesawat gak kenal pilotnya, nyaman. Kita yakin pilotnya ini pasti akan membawa kita ke tujuan. Kenapa sama Allah ragu? Allah tuh mau nyampein kita pada tujuan yang lebih besar. Jadi berhentilah terlalu khawatir tentang masa depan. Poin yang kedua. Apa yang diambil dari ayat ini? Belajarlah untuk ikhlas. Bahwa setiap masalah pasti punya jalan keluar kalau kita serahkan kepada Allah. Tiap-tiap masalah itu punya jalan keluar kalau kita serahin sama Allah. Nomor yang ketiga, latihan tawakal kepada Allah. Innallaha sami'un basir. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Gak bisa kan? Allah tahu apa yang ada di hadapan, Allah tahu apa yang ada di belakang. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan Allah sangat-sangat tahu. Dan kepada Allah sajalah semua dikembalikan. Itu tuh ngelatih tawakal. Lakukan aja yang terbaik, sisanya serahkan kepada Allah. Itu tawakal. Jadi diulang ya. Tawakal itu artinya lakukan yang terbaik, serahkan pada Allah. Belum disebut dengan sebenar-benar tawakal kalau kita belum performa terbaik. Karena tawakal itu
harus lakukan yang terbaik, serahkan kepada Allah. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka hati dan pikirannya akan tenang meskipun badai melanda masalah, walaupun masalah melanda dalam hidup mereka. Orang kalau naruh pikiran hatinya ke Allah tuh tenang banget. Gak kemerungsung, gak bingung, gak khawatiran, gak ketakutan. Udah saya serahin aja padamu ya Rabb, baiknya gimana. Makanya kalimat berpasrah yang juga saya suka ya jemaah. Kadang kita mesti ngomong kayak gini nih. Kadang kita mesti ngucap, ya Allah, mohon aturkan hidup hamba sesuai dengan aturanmu saja ya Allah. Karena kemarin hamba nyoba ngatur hidup hamba sendiri berantakan. Kalimatnya, ini kalimat-kalimat lucu yang seliweran di Instagram atau TikTok. Tapi kalimatnya itu bagus. Ya Allah, mohon atur hidup saya. Karena kemarin saya berusaha ngatur hidup saya sendiri malah berantakan. Udah atur aja ya Allah. Itu kalimat tuh kayak terkesan sedikit ada joke-nya, sedikit guyon. Tapi itu sebenarnya benar-benar tawakal. Ya Allah, atur aja hidup hamba ya Allah. Kemarin hamba ngatur sendiri berantakan ya Allah. Berat banget. Coba atur hidup sendiri, kalau gak berantakan, pasti berantakan. Kemarin saya berencana begini saya berencana A, berencana B, berencana C. Coba lihat hasilnya. Sama coba kita serahin ke Allah, lakuin aja yang terbaik versi yang kita bisa. Lihat Allah nanti beri yang terbaik. Yang kita rencanain tuh nanti saya akan kuliah di Jerman, S2-nya nanti di Jepang, S3-nya nanti di Swiss atau di Amerika. Nanti pulang mengabdi padamu negeri, berbakti kepada bangsa, nusa, negara, bakalan A, bakalan B, bakalan C. Ternyata dunia berputar. Kita gagal kuliah S1-nya, S2-nya, S3-nya. Kita harus terima bahwa di rumah menganggur cukup lama. Kita bingung, ya Allah kenapa nih engkau gak berkenan ya kalau hamba sekolah di luar negeri. Kenapa ya Allah, kenapa ya Allah? Untuk Allah beri ganti yang lebih baik. Coba aja atur hidup sendiri. Kalau gak berantakan. Coba aja untuk harus begini ya Allah. Kalau gak kecewa. Makanya tawakal itu definisi tawakal yang sebenarnya adalah lakukan yang terbaik, serahkan pada Allah. Itu tawakal tuh. Ya Rasulullah, saya udah tawakal. Untanya udah saya biarin aja. Allah yang jaga. Saya tinggal sholat. Pas selesai sholat, untanya hilang. Ketika untanya hilang, muring-muring, nyari-nyari. Kenapa nih untanya kok hilang? Rasulullah SAW juga minta sahabat untuk mencari. Setelah didapat untanya, barulah dia dekat ke Nabi. Lalu Nabi bilang satu kalimat, bukan begitu arti tawakal. Tawakal adalah ikat dulu untamu, baru bertawakal kepada Allah. Jamaah naik motor, kunci motornya dibiarin di motor, gantung. Dalam keadaan mesinnya masih nyala. Jamaah tinggal sholat. Tahu-tahu motornya hilang. Loh, saya udah tawakal Ustadz tadi. Udah dikunci stang belum? Enggak. Kuncinya di mana? Saya tinggal. Motornya dalam keadaan nyala. Motornya hilang, lalu kita menyalah-nyalahkan Allah? Enggak. Tawakal itu lakukan yang terbaik. Lakuin aja yang terbaik. Capek tapi harus. Itu loh yang kisah tukang batu yang memukulkan 99 batu cadas dan besar. 99 kali memukul tanpa menyisakan
satu pun retakan di batu besar itu. 99 kali mukul tuh kayak apa hadirin? 10 kali mukul aja kalau gitu udah capek. 20 kali mukul beliau pun pasti capek. Tapi mesti harus pukul lagi ke 21. Udah ke 30, capek. Tapi mesti harus pukul lagi ke 50, pukul lagi ke 90. Ya Allah, 90 pukulan kok gak retak-retak ini. Gak ada tanda-tandanya. Tapi tetap aja udah bismillah aja. Bismillah aja. Sampai ke 99 mau nyerah. Capek. Sekali lagi. Yang ke 100 Allah buat batu besar terbelah. Kan bukan berarti 99 pukulannya itu tanpa arti. Ya kan? Pukulan ke 100 yang membuat batu itu pecah akumulasi dari 99 pukulan sebelum-sebelumnya. Itu tawakal.